Bismillahirrahmanirrahim. Amal muta'amiluna, anapun utawi wong kang nyambut gawe, orang yang melakukan pekerjaan alal at'imati ing atase piro-piro panganan. Maksudnya orang yang melakukan jual beli bahan makanan pokok nih. Terus fa'alaihim mongko iku wajib ing atase mengkono al muta'amilun apa taqabudu serah-serahan, serah terima fil majlisi ing dalam majlisi akad. Orang melakukan jual beli makanan itu harus dilakukan secara kontan. Ikhtalafa bersulayan apa jinsu to'ami jenis panganan al-mabi'i kang dondol wal mushtari lan wong kang tuku au lam yakhtalif utawa ora beda sapa mengkono jinsu to'am wal mushtari. Fa in tahada lamun dadi siji maksudnya sama opal jinsu jinisi mabe minal atimah fa alaihim mongko iku tetep ing atase mengkono al muta'amilun at-taqabudu utawi serah-serahan, serah terima tunai wa mura'atul mumatsalati lan ngrekso pepadan harus sama. Seperti kemarin jual beli bai ribawi itu hanya ada dua. Satu terjadi pada emas dan perak, yang kedua terjadi dalam makanan. Apabila terjadi dalam emas, dijual dengan sesamanya emas, maka harus kontan dan diserahkan seketika. Begitu juga di dalam makanan. Maka juga harus apabila sama jenis beras lawan beras umpamanya, maka di situ harus ada serah terima di dalam majelis ya. Dan harus sama. Tidak boleh jual beras bagus umpamanya beras mentari 10 kilo lawan beras bulog 15 kilo. Di beras dengan beras itu tidak boleh dijual barteran, maksudnya dengan tidak sama. Loh, kalau harganya memang tidak sama, ya harus dijual terpisah. Beras bulog dijual, belikan beras mentari. Tidak boleh membarterkan beras lawan beras, jagung lawan jagung, kecuali ukurannya harus sama. Ya, mumatsalah. Dan takobut diserahkan seketika. Wa kadza beliau wal mu'tadu niku ndire wal mu'tadu fa in tahadal jinsu fa alaihim at-taqabudu tawi serah-serahan wa mura'atul mumatsalati lan ngrekso perpadanan ya. Wal mu'tadu tekang den biasaaken fi hadza ing dalam ikilah bab be niku wau jual beli jenis makanan niku muamalatul qusabi utawi penggawene tukang jagal wi ayuslima gambare wi ayuslama gambare ento den seraken ilahi maring qasab apa al-ghanamu wedhus wa istara lan den tuku biha kelawan mengkono ghanam opo allahmu daging nakdan kelawan tunai au nasi atan utawa tempo fahuwa mongkau tahiba iku haramun haram. Beli daging barter dengan hewan hidup, nah itu juga tidak boleh. Umpamanya kambing tukar daging 10 kilo, nah, tidak boleh. Harus ada persamaan. Ini haram, fahuwa haram.
Wa muamalatul hubbazi lan muamalah penggaweane tukang hubbaz, tukang roti. Bi ayus lima gambarian bi ayus lima gambarian to nyerahaken sapa wong ilaihi maring hubbaz al hintata ing gandum wa yastari lan tuku sapa wong tuku biha kelawan mengkono hinta al hubza ing roti nasiatan kelawan tempo au nakdan utawa tunai fa huwa utai mengkono be iku haramun haram. Jual tepung untuk beli roti itu juga tidak boleh karena kan jenisnya sama. Nah kalau boleh gimana? Ya tepungnya jual belikan roti. Membarter tepung dengan roti itu tidak boleh. Sama dengan membarter kambing hidup dengan daging. Jadi ini aturannya Kanjeng Nabi. Di dalam masalah makanan, jual beli makanan dan jual beli emas perak itu ada aturan khusus. Makanya disebut dengan baik ribawi, jual beli benda yang mengandung riba. Jadi ini baik ribawi. Jadi ada riba, riba hutang itu lain lagi. Jual beli itu ada yang namanya jual beli baik ribawi. Artinya objek benda yang dijual itu memang dibatasi oleh Nabi harus tunai dan sama. Kalau lebih itu adalah riba. Wa muamalatul qasari asari. Wa muamalatul asari lan penggawean atau muamalah transaksi tukang meres anggur. Bi ayuslima gambari yen to nyerahaken sepuh wong ilaihi maring mengkono al asar al napa dia ilahi mangkon asar qasar ba Islam nyarahkan sebuah ilahi mari mangkon qasar bil badri kelawan biji wasimsimi nggih wasimsimi lan wijen wazaituni lan zaitun liyakhudha supaya ngalap sapa wong minhu sange mangkon asar ad-dihana ing minyak, maksudnya wijen tukar minyak wijen. Benda bahan mentah buat beli bahan yang sudah jadi secara barter itu juga tidak boleh. Wa yang mengkono iku haramun haram. Ya. Itu contoh-contoh ya. Kanjeng Nabi melarang melakukan transaksi jual beli bahan makanan. Di situ dicontohkan tepung, daging, gandum, beras. Itu kalau dijual dengan cara barter harus sama ya. Tidak boleh tepung buat beli roti ya, tidak boleh. Jenisnya sama masalah. Tapi ini hanya untuk makanan. Kalau tepung buat beli jisamsu gak apa-apa, karena jisamsu bukan makanan. Yang dibatasi ribawi itu benda-benda bahan makanan. Maksudnya supaya jangan ada permainan harga pada bahan makanan. Karena ini sangat mempengaruhi terhadap kestabilan pangan. Rasulullah SAW dahulu dikirimi kurma dari Khaybar. Bagus-bagus. Nabi bertanya, ini kurma dari Khaybar bagus semua? Nabi menjawab, tidak. Oh, mereka sahabat menjawab, tidak Nabi. Ini kurma jeleknya 2 karung, saya barter dengan kurma bagus 1 karung. Sehingga yang dibawa pulang hanya kurma bagus. Nabi melarang, tidak boleh. Jadi jual beli begitu tidak boleh. Sama dengan beras lawan beras. Harus kalau mau tuker beras lawan beras, walaupun itu mentari lawan melon, mahal lawan murah, harus ukurannya sama. Loh harganya nggak sama. Kalau kamu mau jual begitu, uangkan. Nabi menyuruh waktu itu kurma yang 2 karung jelek jadikan uang. Duitnya buat beli kurma yang bagus. Loh sama aja tuh hasilnya. Ya, tapi prosesnya tidak sama. Karena kalau tukar kurma dengan kurma ini baik ribawi, ada aturan.
Hasilnya dijual belikan juga dapat satu karung, 2 karung dapat 1 karung. Kok boleh? Iya ini boleh. Nah dari sinilah Imam Syafi'i mengatakan boleh apa itu? Ini seperti hilah kan, merekayasa supaya boleh gimana? Dijual. Nah itu memang boleh, itu sah. Makanya dalam akad-akad transaksi perbankan, bank syariah hari ini ya, bank syariah itu pada intinya ya kan nggak mau rugi. Mana ada bank mau rugi? Ya tetap minta untung. Cuma dia nggak bilang bunga, diganti apa? Nisbah. Bagi hasil intinya ya podo ae bagi hasil kok njaluk ngarep yo gak oleh mesti. Bagi hasil itu kan lek hasil, lek rugi yo gak bayar mesti. Tapi bangkrut kabeh diatur ngene, bank-bank itu dikemplang mbek wong-wong. Makanya bank syariah itu ya dia malah minta bunganya lebih tinggi. Konon saya dengar BPR syariah yang namanya syariah itu malah lebih mahal anunya, jatuhnya. Ini sempat pernah dikritik oleh Pak Gubernur. Waktu itu Pak Karwo bilang saya, Gus, kalau syariah kok malah jadi mahal. Ya memang itu. Banknya ya gak mau rugi, banknya juga kepingin kaya. Makanya mereka mengrekayasa akadnya. Supaya gimana? Orang 1 juta bayar 1,5 juta. Ya dihela akadnya. Ini rekayasanya umpamanya handphone ini harganya 10 juta. Mau saya kreditkan supaya jadi berapa? 12 juta. Yang ngakatinya begini, kamu mau beli handphone? Iya, ini iya. Tunai apa kredit? Kredit 12 bulan. Ya wis, ini harganya 12 juta. Langsung saya up. Kamu setuju? Ya wis, saya beli 12 juta, nyicil 12 kali. Ya sah, bukan bunga. Tapi hasilnya bodoh ya, sampai saya bilang kalau 1 tahun bunga 20%. Jadinya kan cuma 12 juta. Tapi kan akadnya beda. Nah seperti ini sekarang yang terjadi pada bank syariah itu. Karena mereka juga gak mau rugi. Ada yang diakali seperti ini. Kamu mau utang berapa? 10 juta. Nyicil 12 bulan. Oleh banknya diakali, kamu suruh beli sepeda motor. Akad fiktif. Ini sepeda motor ya, saya jual padamu. Cicil 12 kali. Harganya 12 juta. Ya saya terima. Terus 12 juta ini sepeda pun gak butuh. Sekarang saya jual tunai pada bank. Tunai harga berapa? 10 juta. Ya sudah, kamu dapat uang 10 juta. Tapi kamu tadi kan akadnya belinya 12 juta. Sehingga kamu bayarnya 12 juta kena 20%. Tapi akadnya kan beda. Nah seperti itu rekayasa riba. Itu ada yang membolehkan. Bank-bank syariah itu ya hampir seperti itu sekarang. Semuanya melakukan rekayasa riba. Memang kalau menurut tasawuf ini tetap tidak boleh merekayasa riba. Tetapi secara fikih itu sah. Ini harga 10 juta. Kamu mau kredit, saya jual harganya 15 juta. Kamu mau? Ya boleh toh. Mau kamu mau. Kan terserah itu. Kamu mau beli ini 20 juta juga boleh. Kamu mau kredit ini 2 tahun. Ya saya jual harganya ini 20 juta ya. Ya cicil 20 kali 1 juta. Ya sah. Walaupun itu harganya menjadi 2 kali lipat. Kalau bank kan akadnya ini 10 juta kredit 2 tahun bunganya 100%. Tapi kalau bank syariah nggak bilang begitu, harganya langsung dinaikkan. Nah seperti itu namanya rekayasa riba. Ini yang hampir hari ini semua orang melakukannya. Dan itu memang ada yang membolehkan. Karena secara syariah yang dihukumi kan yang diakati itu. Walaupun secara hakikat ya wallahualam. Memang dalam jual beli makanan ini ada batasan dari Kanjeng Nabi. Walaupun sama-sama rela. Saya rela kok beras bulog 1 kintal ditukar mentari 50 kilo. Kamu rela tetap gak boleh, namanya riba kok. Mau dilarang kok oleh Kanjeng Nabi. Lah gimana caranya? Jual aja yang 1 kintal itu, belikan yang setengah kintal. Ya, seperti itu boleh. Haramnya bukan karena tidak halal, bukan karena tidak rela. Haramnya karena memang dilarang oleh Kanjeng Nabi gitu. Jadi bukan soal relanya tetap rela, tetap haram. Ya bodoh memang balem sama rela, ya masih rela, ya haram. Objeknya ini yang nggak boleh kok. Saya jual telepon saya rela, ya rela tapi objeknya yang tidak boleh gitu. Jadi jual beli itu bukan hanya soal rela,
ada aturannya benda yang dijual. Nah, benda yang dijual kalau berupa emas, perak, nakden atau at'imah, bahan makanan, itu harus aturannya Kanjeng Nabi sama dan seketika ya. Terus wakanda kaya mengkono muamalah al-lubanu utawi tukang puan. Bendi wong. Ya awe sapa wong al-labana ing laban liyakhudhu supaya ngalap sapa wong liu khodas badan alam minhu saking luban opal jubnu keju itu kan proses dari susu ya. Wasaminu lan minyak samin, wazabadu lan ya sama, zabat itu sejenis keju apa? Yogurt gitu lah. Wasairu adza'il labani lan sekerine piro-piro bagiane susu murni itu juga haram, tidak boleh. Jadi orang jual susu 10 liter tukar dengan keju. Keju itu kan hasil proses olahan dari susu. Nah ini kan jenisnya sama, tidak boleh, harus sama. Proses kan lebih mahal, keju kan lebih mahal. Tapi ditukar dengan susu tidak boleh. Itu namanya jual beli apa itu yang satu jenis yang tidak boleh, itu jual beli yang dilarang. Tidak boleh falayu bau orang kena dol opat to'amu panganan bi ghairi jinsihi kelawan liyane jenis to'am illa nakdan angin kelawan kontan, harus kontan. Wa bi jinsihi lan kelawan jenis to'am illa nakdan angin kontan wa tamasulan lan podo, harus sama. Jadi kalau mau jual apa itu namanya selain jenisnya itu boleh beda tapi dengan tunai. Jual umpamanya daging tukar beras, nah itu kan harganya memang tidak sama, itu boleh tapi harus tunai, tidak boleh tempo ya. Tapi kalau beras lawan beras harus tunai dan sama. Nah, itu aturannya Kanjeng Nabi memang seperti itu ya. Wa kullu ma utawi sakabehane perkara yutakhadhu kan den ala popoma minasyai sanging suci-wici yufala ya juzu ora menang apa yuba ayanto tentol bihi kalan mengkuno se mutamathilan kelawan podo wala mutafadhilan lan ora kelawan. Jadi benda jadi dengan benda mentahnya itu juga tidak boleh dibarter. Fala yuba ora kena tentol bil hintati kelawan gandum opo dakikun tepung wa hubzun lan roti wa suwaikun lan jenang, tidak boleh. Sakon jenangan itu juga tidak boleh. Jadi jual beras tukar roti tidak boleh. Wala bil labani orang kena dentol bil labani kelawan susu opo saminun minyak samin. Minyak samin ini kan proses olahan dari susu, produk turunannya susu. Itu tidak boleh barter susu dengan minyak samin. Wazabadun lan ya apa itu susu kecut atau yogurt wa makhidun lan puan kecut ya sama. Puan kecut itu yang sudah difermentasi. Susu itu kan bisa diawetkan menjadi apa? Yogurt, menjadi kefir apa itu. Susu yang difermentasi menjadi apa? Minuman yang awet itu. Itu tidak boleh dilakukan barter begitu karena itu tidak ditemukan, tidak sama ya. Wala bil inabi lan ora wenang jentol kelawan inab ya anggur bundiur. Nggih. Apa dabasun sari anggur, anggur tukar sari anggur tidak boleh. Wa khallun lan cuka wa asirun lan persan apa khamar itu tidak boleh. Jadi bahan mentah barter dengan bahan jadinya itu tidak boleh. Wala bil labani ora wenang ora kena tentuku kelawan laban susu apa saminun minyak samin wa zabadun wa makhidun. Nah niku terus wa maslun lan ya olahan susu namanya maslun apa susu yang encer, susu yang sudah dimasak itu maslun. Wa jubnun lan keju, jubnun terkenal keju ya. Jadi tidak boleh menjual apa itu gandum ditukar dengan tepung gandum ya. Jadi ini gandum
tepung ditukar dengan roti juga tidak boleh. Lu kok nggak boleh? Rela pun iya, aturannya memang nggak boleh. Nabi melarang seperti itu karena apa? Tidak ada persamaan yang jelas. Jadi ya satu-satunya cara ya dijual aja biasa. Gandum dijual buat beli roti, susu dijual buat beli keju, ya seperti itu. Tidak boleh langsung dibarterkan karena harganya tidak jelas persamaannya kan. Wal mumasalatu tepo padan ikulan tufidu ora maite apa mumasalah idza lam yakun la orang nalikane ora ono apa ta'amu panganan iku fi hali kamalil iddikhari ing dalam tingkah sempurna kena den simpen. Jadi tidak ada mumasalahnya karena satu menjadi makanan, satu masih bahan. Itu tidak bisa diukur kesamaannya. Sebab kalau berupa tepung kan bisa disimpan 1 bulan. Tapi kalau roti kan cuma 1 hari. Lah gimana kalau orang punya tepung kepingin beli roti, ya tepungnya dijual buat beli roti. Fala yubau orang kena dentol opar rutobu biru tobi kan kurma teles wal inabu lan apa niku jenenge anggur garing bil inabi kelawan anggur garing mutafadilan kelawan bedo timbangan wa mutamatsilan lan kelawan podo. Nah, tidak boleh. Jadi tidak boleh menjual buah kering dengan buah basah ya. Tidak boleh jual buah rutop dengan rutop. Berarti kurma mentah ditukar, maksudnya kurma basah tukar dengan kurma basah. Tidak sama. Kenapa? Nabi melarang karena nanti kalau kering itu beratnya tidak sama antara satu jenis dengan jenis yang lain. Jadi ini tidak boleh, memang Nabi. Nah terus gimana caranya? Ya dijual, diuangkan itu aja. Jangan dibarterkan sehingga nilainya sudah jelas. Oh ini gabah 1 kintal dapat duit sekian, tukar beras, beli beras ya. Dengan begitu tidak ada riba. Terus beliau fahadi utai kira piro amsilah misal iku jumalun piro golongan kelompok mukniatun kang nyukupi fi ta'rifil bai'i ing dalam ta'rifi jual beli wa tambihi lan ngilingaken alama ing atase perkara yusiru kang awer-weru at-tajira ing wong kang dagang bi masaratil fasadi kelawan gumelari piro-piro gumelari maksudnya masari ini sumber-sumber kerusakan akad yang tidak boleh. Harta yustafta sehingga ten awe fatwa ten pure fatwa fiha in dalam kuno masaratil fasad. Idza tasyakkaka nalikane dadi ragu-ragu sapa tajir wal tabasa lan dadi surupa alaihi ing atase tajir apa syai'un suwi-wiji minha saking mukono masaratil fasad. Wa idza lam yu'raf lan nalikane ora den wurui apa hadza ikilah mengkono-mengkono niku wau mazkur min masaratil fasad lam yatafattan mongko ora ngerti sapa tajir lima wadi suali maring pira-pira nggon pertanyaan waktu hamalan nglakoni sapa tajir ar-riba sapa tajir ar-riba ing riba wala haram lan perkara haram wa huwa halu tajir iku la yadri ora weruh sapa tajir ya. Jadi ini hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang perlu diketahui oleh pedagang. Jadi yang Imam Ghazali memberi catatan di situ tentang bai'ah ribawi. Banyak orang yang nggak ngerti. Ya mungkin orang banyak biasa begitu ya, beli beras jelek dibarter sama beras bagus. Padahal itu tidak boleh. Karena apa? Karena harus sama dan tunai dan tidak boleh lebih. Padahal mereka pasti jualnya tidak sama. Gandum tukar roti juga nggak boleh. Hewan hidup tukar daging juga tidak boleh. Jadi Nabi melakukan kontrol terhadap jual beli makanan supaya harganya stabil. Jadi jual beli yang diawasi itu tentang emas perak dan bahan makanan. Bahan makan dimaksud itu bahan makan yang bisa disimpan. Di situ ada aturan. Tapi kalau selain bahan makanan seperti ini keripik tukar sama kopi, tidak ada masalah. Karena apa? Ini dua-duanya bukan makanan pokok. Aqua tukar sama keripik, tidak ada masalah. Yang dibatasi itu jual beli bahan-bahan makanan pokok
sampai daging, sampai apa tepung, sampai beras, gandum, kurma, anggur. Di situ harus ada kesamaan jumlah dan tunai supaya tidak ada kerugian di masing-masing pihak. Kalau tidak maka ya caranya ya dijual, tidak dibarterkan. Ini hal-hal yang diingatkan, mungkin orang banyak tidak tahu. Makanya Imam Ghazali memberi contoh banyak di sini tentang bay ribawi. Adapun kalau yang bukan bay ribawi, jual beli mobil, jual beli yang lain-lain kemarin sudah disebut, ya cuma intinya harus ada akad, ada jual beli, tidak boleh menipu, barangnya jelas, bukan barang najis ya. Itu garis besarnya. Bendanya bisa lain-lain lah, jual semangka, jual terong, jual apa, segala jual beli. Yang penting di situ harus ada antarodin, saling rela, ada akad ijab dan qabul. Tetapi di situ ada peluang boleh dengan cara tanpa ijab qabul selama bukan benda-benda yang dianggap mahal. Itu garis besarnya. Intinya jual beli itu harus dijaga kerelaan dari dua belah pihak. Jangan ada yang menipu. Tidak boleh menipu. Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa menipu bukan golonganku ya. Nah, itu prinsip jual beli yang harus dijaga. Jangan ada tipu-tipu ya. Kemudian tidak boleh riba ya. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu prinsip yang harus ada dalam jual beli. Dan juga supaya tidak ada penipuan maka bendanya bisa dilihat, bendanya bisa dikuasai, bisa diserahkan, itu kan supaya tidak ada yang ditipu. Wallah alam.